wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang terhormati Bapak Kepala Sekolah Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego, oh kawan, demi berdiri. Masing-masing orang berbeda yang benar selamat masalah semoga Bapak Ibu yang saya hormati, untuk masyarakat dapat diri tersusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala SD 1 serta guru semuanya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenan ridhonya. Di siang hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini acara aksi nyata modul 14 budaya yang dikembangkan oleh Pak Muhammad Samsul Hidayat SPD, yaitu dalam mengambil judul sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Apa yang telah dilakukan oleh beliau ini betul-betul punya nilai yang positif kepada anak-anak, juga di masyarakat, menyentuh semua masyarakat tergerak, sehingga apa yang menjadi wawasan atau rencana daripada Pak Samsul Hidayat selaku guru penggerak ini betul-betul berkarya nyata, sehingga nanti bisa diaplikasikan di sekolah, di semua penjuru kegiatan, mulai dari sudut pojok-pojok sekolah, WC-WC sekolah bersih, kemudian halaman bersih, kemudian ada taman-taman sekolah yang indah dan rapi tertata. Mudah-mudahan beliau selaku guru penggerak termotivasi yang mau diawali dengan kegiatan yang dilakukan sekarang ini sudah tercipta budaya positif. Mudah-mudahan nanti akan bisa merubah budaya anak-anak yang perilakunya sebelumnya ini kurang bersih, kurang rapi, sehingga anak-anak terinspirasi dengan kegiatan ini. Pak Samsul bisa betul-betul merubah semuanya.
sehingga apa yang dibutuhkan di era tahun emas tahun 2045, di mana anak-anak ini sekarang ini sudah duduk di SD ini akan terukir oleh kegiatan Pak Samsul ini sebagai guru penggerak, bisa menggerakkan generasi muda yang akan datang ini, sehingga membekali generasi-generasi yang duduk sekarang ini nanti akan sebagai pemimpin di masa mendatang, di tahun emas 100 tahun Indonesia merdeka. Kiranya itu saja, teruskan Pak Samsul berkarya agar kita di pendidikan ini diakui oleh segenap masyarakat di sini, sehingga murid kita semakin hari semakin bertambah banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yufika fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikramati wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahwatina wa nazilna an-nar wa fa'ina nisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi taqabbal khair. Rabbana dhalamna anfusana wa 'ilmna fina warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pedalaman yang berbahagia, pada siang hari ini izinkanlah saya akan mensosialisasikan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu penerapan dan pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. 5, 4, 5, 4, 3, 2. Asik. Oh ya.
Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, selalu kita harus berpikir positif biar energi kita juga pasti akan positif, dan sekali-kali kita itu berpikir negatif. Contoh yang paling kecil saya ibaratkan adalah sebuah lalat. Mungkin panjenengan seluruhnya tahu bagaimana itu lalat. Lalat itu ya pikirannya ya kotor terus yang dicari, maka pasti dia kalau kita mencari lalat tersebut paling gampang cari tempat-tempat yang kotor, karena pikirannya adalah kotor. Beda dengan lebah. Lebah yang dicari pasti yang baik-baik. Kalau mencari lebah, cari aja pada bunga. Mungkin itu segelintir perkataan atau buka dari saya. Mohon lanjut Pak ya. Baik, pada siang hari ini kita akan memiliki tujuan pendidikan di negara Indonesia, yaitu merupakan usaha mencapai visi yang sangat berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun. Jadi kata menuntun ini yang dijadikan sebagai modal kita sebagai pendidik agar kita bisa menuntun anak kita mau kita bawa kemana. Jadi seperti itu. Kodratnya itu ada dua, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kalau kodrat zaman berarti mengikuti zaman. Beda dengan zamannya Pak Rohmat, dulu nggak ada HP. Sekarang anak yang kecil bisa main HP. HP juga ada dua fungsi, ada yang baik dan ada yang tidak. Ada yang baik bagaimana? Ketika HP itu difungsikan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Contoh, misalkan pembelajaran pakai Quizzes, pasti itu akan menggunakan Android. Maka dari itu, gurunya bagaimana? Kalau muridnya sudah bisa pakai Android, maka ya gurunya harus bisa, karena yang membuat soal pasti guru. Nah, yang menuntut seperti itu adalah yang namanya kodrat zaman. Kalau kodrat alam seperti dulu, kalau anaknya memang pintar, pasti akan pintar seterusnya. Itu mengikuti dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya lanjutkan, kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak-anak itu tujuannya ke sini selain mendapatkan ilmu, pasti yang pertama adalah selamat. Okay. Yang kedua adalah bahagia. Karena bahagia ini yang dicari anak-anak sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita ada di masyarakat juga bahagia, kita ada dimanapun aja tujuannya adalah bahagia. Ya mungkin seperti Pak Lukman mau ke lapangan dari rumah, nanti saya mau ke lapangan, tujuan saya tidak bahagia, nggak mungkin. Yeah. Pasti tidak mungkin, karena yang tujuan utama itu pasti adalah bahagia. Nah, ketika kita ngomongkan tujuan itu mungkin salah satu adalah motivasi. Ini adalah nilai-nilai guru yang perlu panjenengan ketahui. Nilai guru itu yang satu mandiri, dua reflektif, tiga kolaboratif, empat inovatif, dan lima berpihak pada murid. Yang selanjutnya adalah peran guru. Peran guru yaitu satu, menjadi pemimpin perubahan, dua, menjadi coach bagi guru lain, tiga, mendorong kolaborasi, empat, mewujudkan kepemimpinan murid, yang lima, menggerakkan komunitas praktisi. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda?
Baik, rekan-rekan, kita ada pertanyaan tadi, apa yang menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Coba saya lihat salah satu jawaban dari teman-teman. Ada yang menumbuhkan karakter anak, terus agar suasana jadi kondusif dan menyenangkan, memberikan dampak semangat beraktivitas, keharmonisan dan kenyamanan. Sangat penting sekali karena mendidik anak Bisa di dokter juga, Pak. Belum mana sehingga dewasa nanti terbiasa hal-hal yang baik. Tulisan sore. Dewasa cewek. Baik, teman-teman, semua jawaban ini adalah betul, tidak ada yang salah. Apalagi kalau kita melaksanakan. Mohon perhatian langsung saja. Pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, yaitu salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid. Jadi kalau bisa itu anak sekolah ke sini datangnya sudah pengennya bahagia, ketemu dengan anak-anak, ketika menghadapi gurunya, waduh, Pak Lukman, waduh, Pak Rian, nah, jadi kita hilangkan dulu rasa takut anak-anak itu yang ada di lembaga ini. Mosok oleh Pak Hormat harus lebih keren, Pak. Layonan ya, Pak. Ya. Sehingga anak-anak itu akan merasa aman dan nyaman berada di lembaga kita. Terus kemudian harapan dari murid-murid itu juga wali murid bisa tenang, nyaman, tentram, bahagia, keseluruhannya juga bahagia. Coba kalau kita lihat anak-anak kita datang ke kelas terus menunjukkan ekspresi bahagia, terus panjenengan sendiri bahagia ketika itu, pasti semuanya akan bahagia. Coba anak-anak mau datang ke kelas atau sudah ada di kelas, kemudian melihat Pak Lukman berbunyi lawangan, Pak Lukman sudah lebih. No ya, jadi kebahagiaanmu langsung hilang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Tapi jawaban panjenengan tadi adalah gambaran untuk masa depan baik semua dadanya. Hanya saja ini yang saya dapatkan seperti ini. Ya, lanjut Pak. Pertanyaan yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Saya sebagai pendidik, yang pertama itu dengan cara pendekatan kepada murid, apa dan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh murid dalam menerima pelajaran. Jadi saya yang pertama itu pendekatan supaya anak-anak, supaya kita sebagai pendidik ngerti apa yang dimau oleh anak, apa yang diingini oleh anak. Itu jawaban dari saya. Baik rekan-rekan, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Coba saya lihat satu aja.
dari diri kita dulu. Contoh kedatangan kita, bila kita sering terlambat, anak pun akan menilai kita. Jadi kita harus memberi contoh dari diri kita dulu. Penerapan atau misalkan dulu itu pasti dari diri kita dulu, tidak boleh dari orang lain. Walaupun diri kita sudah merasa disiplin, itu masih belum disiplin. Kapan kita sudah disiplin? Ketika sudah banyak penghargaan, ketika sudah banyak yang menilai kita bahwa kita itu disiplin. Tetapi sepanjang hayat kita itu masih belum bisa disiplin. Yang paling disiplin tetap belum bisa disiplin. Walaupun di agama kita sudah diajarkan sholatlah tepat waktu, itu mungkin acuan disiplin. Itu pada bapaknya. Selain itu asal disiplin. Iya, kan disiplin kemarin gue tanya orang harus ngomong. Ya saya tahu itu aja. Jadi yang lain bagaimana? Apakah hanya sholat aja yang harus disiplin? Tidak. Hanya kita itu kalau bisa, kalau di dalam lingkungan apapun kita bisa disiplin, tolong sholat pun ya jangan tidak disiplin. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkan dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi budaya positif itu harus kita tanamkan. Kalau budaya positifnya ada di sekolahan, maka kita harus meyakini dalam satu sekolah. Kalau budaya positifnya itu ada pada diri kita, maka diri kita yang menanamkan budaya positif. Kalau kita tanamkan di kelas, maka yang di kelas itu yang akan kita tanamkan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yang pertama adalah merubah paradigma. Coba yang berpasangan, ya, ada beberapa pertanyaan. Misalkan Pak Lukman dan Pak Sandi, Bu Maya dengan Bu Yuli, Bu Ama dengan Bu Laye, Pak dengan ini yang berpasangan. Panjenengan coba kepalkan tangan panjenengan. Satu aja. Oke. Kepalkan. Terus kemudian yang jenengan kepalkan ini ada sebuah berlian atau hal-hal yang paling berharga. Ini. Ya. Kemudian salah satu dari rekan panjenengan itu nanti saya suruh untuk membuka dari kepalan yang ada di panjenengan. Misalkan Pak Lukman yang ngepal, Pak Sakti nanti yang buka. Ya. Misalkan seperti itu. Nah, misalkan yang ngepalkan ini Pak Lukman. Pak Lukman ini punya berlian di dalamnya atau benda yang paling berharga, jimat dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Pak Sakti mau membuka, jenengan mau apa di dalam? Pak Lukman? Tidak mau. Kalau Pak Sakti kira-kira kalau sudah tahu di tangan Pak Lukman yang ada berlian gimana Pak? Kayak kecampur Pak. Kalau saya mau yang begini, campur suara saya. Pasti jawabannya itu kita akan mempertahankan, ya, kita pasti akan mempertahankan barang yang baik tadi. Lanjut juga terus lanjut. Di sini itu tergantung gambaran dulu. Posisi kontrolnya itu di siapa kira-kira? Apakah ada pada saya sebagai penonton, atau pada Pak Lukman, atau pada Pak Sakti? Pada yang kepala. Posisi kontrolnya. Jadi
Jadi yang memegang itu adalah yang memegang posisi kontrol kita. Kita mau berikan, kita buka atau tidak, terserah kita. Oke. Tentang posisi kontrol, tentang kepalangan kita. Lanjut Pak. Jadi merubah paradigma itu, guru dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan cara mengubah paradigma teori stimulus respon menjadi paradigma teori pilihan, sehingga guru dapat memahami bahwa setiap perilaku murid memiliki tujuan yang didasari oleh 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang paling saya suka adalah dicintai dan disayangi. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang saya ingat itu adalah pengen disayang, pengen dicintai. Gitu. Diperhatikan. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku tentang budaya positif, bagaimana diri kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Kalau kita mau menerapkan positif, jenengan mau positif, disiplin positif Pak, kira-kira ada dari orang lain, dari diri sendiri. Berarti misalkan jenengan pas hari kan tidak disiplin, itu bagaimana Pak? Merasa bersalah, betul. Merasa bersalah tidak melakukan disiplin. Karena tidak menerapkan disiplin. Itu kalau dari diri sendiri. Kalau misalkan ada reward, ya, ada rewardnya dengan dalam 1 bulan disiplin, kemudian dapat reward. Bulan berikutnya hanya 1 kali, hanya 1 hari jenengan tidak disiplin, bulan berikutnya tidak dapat reward. Menurut jenengan gimana? Soalnya saya sendiri seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Kalau misalkan sudah berbuat baik di keluarga kayaknya, menurut saya pribadi, kemudian hanya 1 hari membuat kesalahan, enggak, ini hanya bukan hilang, dihapus seluruhnya. Ini adalah manusia, kalau menilai manusia seperti itu sudah. Jadi yang lain itu dihapus. Apa nih? Yang sebelahnya itu 1000 kebaikan kalah dengan 1 kesalahan. Betul. Berdasarkan 1 titik. Ya. Karena titik rusak susu. Jadi kalau rusak susu sebelah. Susu sebelah. Susu sebelah. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah berbuat baik, ya sudah. Entah nanti dinilai manusia itu baik, entah dinilai manusia itu buruk, lanjutkan saja, Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Lanjut. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang ini tadi. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapat uang? Apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Ini tentang motivasi diri. Jadi kalau panjenengan mau motivasi diri, ada dari salah satu itu, nanti pasti ketika panjenengan lakukan itu pasti ada penyesalan nanti. Betul. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, merasa telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau kita misalkan menerapkan disiplin positif, jangan sekali-kali memberi hadiah pada anak-anak, jangan sekali-kali memberi sebuah harapan pada anak-anak, dan nantinya ketika jenengan satu kali tidak bisa melaksanakan, pasti jenengan akan merasa sebagai pembohong, sebagai yang salah, sebagai beban bagi panjenengan sendiri. Jadi seperti itu. Jangan memberikan harapan pada anak-anak, apalagi berikan rewards. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Anda, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Lanjut Pak. Tiga, motivasi perilaku dari Dina dosen, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mengharapkan penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mungkin yang paling penting yang nomor 3. Lanjut. Membuat keyakinan kelas. Lanjut Pak. Keyakinan kelas ini beda dengan aturan sekolah, beda dengan aturan kelas. Kalau panjenengan buat aturan kelas tidak boleh terlambat, itu aturan tertulis biasanya seperti itu. Tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan universal. Apa kata-kata apa? Datang lebih awal. Kata-kata itu seperti menjudge atau menghakimi. Kalau kita katakan tadi tidak boleh datang terlambat. Lebih halus lagi, datang lebih awal. Nah, beda antara aturan yang pertama saya katakan tadi dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Lanjut Pak. Ini tadi yang saya katakan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kalau peraturan kelas kayaknya itu ada kalimat yang bersifat negatif, lebih enak didengarkan itu menggunakan keyakinan kelas seperti yang saya contohkan tadi. Lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat, coba dengan jawab yang pertama Pak Sarki mungkin nomor 1, yang nomor 2 coba Bu Yuli. Kenapa jangan Pak kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Untuk bahwa kita dalam mengendarai sepeda motor kita harus menggunakan yang pertama adalah untuk diri kita agar apabila terjadi sesuatu kita bisa selamat sesuai dengan undang-undang menyelamatkan buatannya agar bisa selamat sampai pun tetap bisa aman.
Baik, jawabannya singkat aja. Kalau Pak Sarki tadi keselamatan jawabannya, oke. Kalau Bu Yuli tadi kayaknya kesehatan, benar Bu? Coba lanjutkan Pak jawabannya. Terus lanjutkan. Baik, saya jawab pertanyaan pertama tadi. Nah, itulah mengapa kalau panjenengan ada peraturan seperti itu. Yang dinamakan tentang keyakinan tadi, itu tentang keselamatannya itu yang kita butuhkan, ataupun tentang kesehatan yang kita butuhkan. Itu tentang keyakinannya tadi. Jadi yang selanjutnya kita lanjutkan adalah memahami 5 posisi kontrol dari manusia. Lanjutkan Pak. Segitiga restitusi yang paling penting buat Ibu, walaupun kita agak sulit untuk melaksanakan. Segitiga restitusi ini kita ada 3 tahap. Lanjutkan Pak. Dari 3 tahap, yang satu adalah memvalidasi dari siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan ada anak, salah satu anak itu tidak mengerjakan PR. Terus kemudian anak tersebut itu sama temannya itu diolok-olok atau diejek. Ya kan? Akhirnya si anak yang tidak mengerjakan PR ini ngamuk. Bisa-bisa nanti yang mengejek tadi salah satu diantem dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau ada semacam ini, jangan sampai tiba-tiba kita dari kantor moro-moro uang lari ngantem si A tadi. Kita tanya dulu permasalahannya. Belum tentu yang tadi yang ngantem tadi itu seperti itu, karena untuk mempertahankan diri dan lain sebagainya dia itu berlaku seperti itu. Jadi kalau bisa kita kuatkan dulu dari si anak tadi, baru kita kasih keyakinan keras pada anak tersebut. Jangan sekali-kali pandangan menjadi penghukum nantinya. Jadi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau ada anak seperti itu, tanyakan dulu adalah tentang permasalahan yang ada. Baru panjenengan cari gali atau memvalidasi tindakan yang salah tadi. Walaupun si anak ini tadi membela diri, tetapi itu adalah tindakan yang salah. Dan jenengan bisa katakan, semua orang pasti akan sama seperti kamu. Jadi seperti itu. Teman-teman kamu juga dulu pernah seperti kamu. Dikuatkan dulu. Baru jenengan nanti pakai keyakinan kelas. Tindakan kamu kan tadi sudah kurang baik. Bagaimana kalau berbaiknya nanti? Kalau kamu seperti itu terus, nanti kamu akan dijauh sama teman-teman. Jadi seperti itu, harus 3 komponen ini, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Lanjut Pak. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau panjenengan misalkan kalian menerapkan restitusi agar menebus kesalahan, itu salah, ya. Jadi kalau bisa restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Lari apa tukaran mau jalur mau terusan tukaran ini kan tidak penting. Kita perbaiki hubungan. Lanjut.
Cara refleksi Bapak dan Ibu, yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, karena hukuman karena anak dihukum atau diberi penghargaan. Yang selanjutnya adalah teori kontrol. Setiap tindakan memiliki tujuan. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri dan tidak bisa mengontrol orang lain. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lanjut. Teori motivasi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori hukuman. Hukuman merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan penguatan negatif yang bersifat memaksa dan menyakiti sehingga menciptakan identitas gagal. Biasanya berakibat oleh marah, bela diri, bahkan dendam. Artinya gini kepada Ibu. Makanya kita ada peraturan oleh jiwet dan lain sebagainya. Mungkin ini yang kita diterapkan oleh pemerintah seperti itu. Tetapi namanya manusia, tidak mungkin kalau kita sudah bilang apa-apa pasti kita lakukan. Oke, kalau iya Bu, maksud saya hukuman itu pasti menyakiti anak juga, namanya hukuman. Kalau tidak menyakiti, pasti menyakiti hati anak tersebut. Yang paling parah itu kalau sudah menyakiti hati, dendam pasti, ya kan? Namanya guru kelas nggak hati-hati, itu pasti dendam. Anak-anak sudah agak dewasa seperti itu. Memang kalau bertemu oke lah, karena masih ada di sekolah. Nantinya ketika anak itu sudah keluar, dulu kan hang menang-menang mau. Terkadang yang menang itu dendam. Ya. Berbeda dengan yang nakal-nakal, karena sudah dicap nakal, ketemu kita assalamualaikum Bu, yang paling menyapa yang seperti itu. Bapak dan Ibu kembalikan. Lanjut Pak. Selanjutnya adalah teori penghargaan. Penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan sesuatu, benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat berdasarkan persyaratan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan. Ini penghargaan. Lanjut Pak. Posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol guru. Saya mengharapkan kepada panjenengan ada 3, ya Bapak dan Ibu, yang saya inginkan, yaitu 1 sebagai teman, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga adalah sebagai manajer. Yang perlu jenengan hindari 2, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol guru ada 5 seperti tadi, yaitu penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian manajer, sebagai teman, dan juga pemantau. Kebutuhan dasar manusia ini Pak Guru saja, Bapak dan Ibu, pasti jenengan ingin bertahan hidup atau survive, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, cinta kasih, penguasaan, kemudian kebebasan atau freedom. Yang kelima adalah kesenangan, happy. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya masih belum bisa menentukan kelas rendah Ibu. Kalau kelas tinggi jenengan sepakatan dulu sebelum pembelajaran.
Oke. Sebelum pembelajaran jangan kesepakatan dulu dengan anak-anak. Anak kita kesepakatan dulu. Contoh, misalkan tidak ramai di kelas, misal. Yang kedua, Abu Malik itu biar anak-anak dengan kesepakatannya sendiri, bukan aturan ya, tapi kesepakatan kelas. Lanjut Pak. Segitiga restitusi, yaitu tahapan untuk memudahkan guru untuk melakukan restitusi atau tawaran untuk memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Hal-hal yang menarik untuk guru dan di luar dugaan. Setiap anak adalah unik dan memiliki potensi masing-masing. Kalau perlu tahu kalian dengan itu namanya Rohaludo Dennis ya. Dennis ini unik atau betul Pak? Unik sekali. Ya. Walaupun dia kekurangan apapun dalam segi apapun, saya tanya aja tadi. Lek Dennis, apa sih lo? Orang olahraga. Males Pak jawabannya Pak. Males. Oke. Aku rame oleh dan kamu dimarahi Bu Yuli. Saya kembali ke tanya lagi, dimarahi Pak Lukman juga. Dimarahi Bu Maya. Loh kok kabeh murah ya. Jadi kalau sudah seperti ini memang tidak bisa kepada ibu. Walaupun dia unik, pasti kalau kita menceritakan tidak hanya sekarang dan besok pun jenengan pasti akan ketawa kalau Pak Dennis mengisinya dari jenengan terus Pak kepada ibu ya. Itulah keunikan anak-anak kita. Terus setiap tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi kalimat kebutuhan tadi ya, itu kalau bisa kita sampaikan. Guru harus dapat mengambil posisi yang ideal dan tepat dalam menangani suatu masalah. Tadi Bapak dan Ibu, saya pengennya 3, yaitu sebagai manajer, sebagai pemantau, dan sebagai teman. Jangan yang 2 ya. Kalau bisa jangan yang 2, membuat merasa bersalah dan juga penghukum. Lanjut Pak. Hal-hal menarik untuk guru dan di luar dugaan. Dalam menangani anak yang melakukan kesalahan, fokuslah pada solusi bukan pada masalah. Jadi jangan sampai fokus dengan masalahnya, bagaimana solusi yang kita tawarkan tadi. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Terakhir kayaknya guru, habis ini kayak terima kasih. Pemberian hukuman, reward atau hadiah sebagai bentuk penghargaan tidaklah dianjurkan karena dapat menghancurkan potensi murid. Saya dulu di SDN 1 Labanasem, istrinya Pak Dudi, dokter Dewa, pernah sukwati SDN 1 Labanasem. Jadi anak-anak itu dikasih permen, ketika mau belajar dikasih permen. Menang kabeh. Ketika ditanya sama guru, kelasnya paling ramai, kok bisa menang? Ternyata diselidiki anak-anak dikasih permen. Jadi tunduk dengan perintah. Ketika ini sudah hilang, tapi ini Pak Didi buatan ngajar, ya rame mana Bu? Masa kayaknya terus jorok terus. Ya kelas ya Bapak. Oke Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi panjenengan sekalian dan bisa memajukan SDN 1 Labanasem agar berbudaya positif. Saya Ali, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.